Selamat datang di channel Belajar Manufaktur. Di channel ini, kita akan belajar seputar manufaktur. Salah satunya mengenai profesi yang ada di dunia manufaktur. Kali ini, kita akan membahas profesi admin produksi. Apa tugasnya, kegiatannya, dan skill apa yang harus dimiliki? Tonton video ini sampai habis. Banyak yang masih keliru tentang tugas admin produksi. Banyak yang menganggap admin kerjaannya hanya di depan komputer, input data, bikin surat menyurat, dan lain-lain. Aktualnya, kerjaan di depan komputer hanya berkisar 50% dari keseluruhan tugasnya. Banyak definisi dari administrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Cuman menurut saya, yang paling sesuai dengan perusahaan manufaktur adalah definisi yang ini. Definisi administrasi adalah kegiatan yang merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan berbagai kegiatan suatu organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien dan efektif. Maksudnya adalah admin produksi membantu manajemen produksi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan produksi dengan tujuan membantu departemen produksi mencapai target-targetnya. Berkaitan dengan fungsi perencanaan. 1. Menyusun jadwal shift operator produksi. Target output produksi tidak akan sama setiap hari, setiap minggu, atau bulan. Dari informasi yang didapatkan dari Production Planning atau PPIC mengenai jadwal produksi dan target output produksi, dari situ kita akan membuat jadwal operator produksi di shift 1, 2, dan 3. Karena jumlah operator tiap shift itu biasanya berbeda. 2. Membuat permintaan bahan baku ke bagian warehouse. Sesuai jadwal produksi, admin produksi membuat permintaan bahan baku dan memastikan bahan baku sudah tersedia untuk produksi supaya berjalan lancar. 3. Membuat permintaan support material dan alat tulis kantor. Di departemen produksi juga membutuhkan alat kebersihan, alat tulis kantor, dan lainnya. Itu tugas admin untuk order dan pendistribusiannya. Berkaitan dengan fungsi pelaksanaan. 1. Manajemen bahan baku dan inventaris. Kegiatannya adalah memastikan pelaksanaan produksi bisa berjalan lancar. Seperti kita memastikan bahan baku sudah tersedia. Lembar formulir untuk pelaporan hasil produksi sudah tersedia. Dokumen standar kerja sudah tersedia. Dan tak kalah penting, memastikan ketersediaan material atau produk penunjang, seperti spidol atau marker untuk memberi tanda pada produk, ketersediaan majun, dan lain-lain. 2. Melaksanakan stok opnam setiap akhir bulan. Membandingkan pemakaian bahan baku, aktual, dan data laporan. Berkaitan dengan fungsi pengawasan. 1. Pengawasan proses produksi. Benar nggak operator produksi dalam membuat laporan, seperti jumlah produk reject, jumlah pemakaian bahan baku, dan lain-lain. 2.
Pengawasan terhadap rekap absen member produksi dari HRD. Rekap jumlah overtime. Pastikan rekap HRD sesuai dengan rekap aktual produksi. Jadi, admin produksi harus punya rekap absensi dan rekap overtime member produksi. Berkaitan dengan fungsi pelaporan. Nah, fungsi pelaporan ini yang banyak orang kira sebagai satu-satunya tugas admin produksi. Aktivitasnya adalah 1. Mengumpulkan form data hasil produksi. Idealnya, laporan hasil produksi sudah dikumpulkan dan disimpan di meja admin produksi. Aktualnya, formnya kadang kurang lengkap, jadi harus cari langsung ke area mesin produksi. 2. Memproses data hasil produksi. Input data hasil pencapaian produksi harian, jumlah output produk, jumlah produk reject, pemakaian bahan baku, input data permasalahan, dan lain-lain. Input di komputer pakai Excel atau pakai SAP. Kalau perusahaannya sudah menerapkan ERP, contohnya adalah SAP. 3. Update data produksi di production board. Produksi punya papan informasi berkaitan daily pencapaian produksi. Nah, itu harus diupdate tiap hari. Board tersebut sebagai bahan informasi untuk produksi juga departemen lain. 4. Membuat laporan bulanan produksi. Pekerjaan rekap hasil produksi selama sebulan untuk bahan manajemen review yang dilaporkan oleh manajer produksi. 5. Menyimpan dokumen produksi. Dokumen harus tersimpan rapih dan mudah diambil bila dibutuhkan. 6. Mendokumentasikan berkas-berkas untuk membantu proses verifikasi audit. Membantu audit yang dilakukan di departemen produksi. 7. Sebagai jembatan informasi departemen produksi dengan departemen lain. Satu, kemampuan menggunakan Microsoft Office. Minimal Excel, Word, dan PowerPoint. Data input laporan produksi banyak menggunakan Excel. Word digunakan untuk surat menyurat. Dan PowerPoint digunakan untuk membuat presentasi laporan mingguan dan bulanan. 2. Kemampuan menggunakan sistem ERP. Sistem ERP seperti SAP, Oracle, atau Accurate. Tergantung di perusahaan teman-teman menggunakan yang mana. 3. Teamwork atau mampu bekerja secara tim. 4. Mampu bekerja dengan mobilitas yang tinggi. Maksudnya, admin produksi pasti sering ke departemen lain, ya, dengan jarak yang jauh. Juga harus mampu berkomunikasi yang baik dengan departemen lain. 5. Inisiatif yang tinggi. Kadang dapat tugas yang kurang jelas dari atasan, atau kita belum menguasainya. Nah, disinilah dibutuhkan inisiatif yang tinggi untuk belajar. Tanya ke atasan atau ke teman yang lain. Begitu, teman-teman, tentang admin produksi. Semoga bermanfaat. Saya tunggu pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.